Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Alhamdulillah jumpa lagi di kelas ke-6 ya, dan mungkin ada kelas terakhir daripada kitab Al-Kashifus Shaghir ini. Mungkin nanti kita perlu papan tulis ya nih. Di dalam bukan kitab Kashifus Shaghir ya, dalam kitab Khulasatul Aqidah Ibnu Taimiyah, yang mana kita sudah sampai Al-Babul Khamis tentang masail mutafarriqah yang tambani alaiha al-masail jiddan. Yang lalu kita sudah menyelesaikan pasal kalamullah, pasal Quran, dan menjelaskan bahwasanya qiyamul hawadis bidatil ilahiyah itu qiyamul hawadis bidatil ilahiyah itu adalah aslun azim daripada madhab Ibnu Taimiyah. Sekarang kita akan masuk dalam bab yang selanjutnya, yaitu tentang masalah ihatoh, kemudian masalah istiwa. Mungkin di situ kali. Terus ya di situ aja. Cukup. Oke, sila dibaca. Al-Babul Khamis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Babul Khamisu masailun mutafarriqah tanbani 'alaiha ma sabaqa minal usul. Yani masail mutafarriqah, masail masing tentang cerai-berai yang berbeza-beza, yang terbina atas apa yang sudah lampau daripada usul. Wa hadzal babu yatadammanu 'iddata masailin qala biha Ibnu Taimiyah fil aqaidi. Bab-bab ini yakni di dalam bab ini mengandung beberapa masail yang Ibnu Taimiyah itu mengatakan tentang hal ini di dalam aqaid. Wa qad farra'aha 'alal usul alladhi wadahnaha fil abwabi wal fusulis sabiqah. Dan Ibnu Taimiyah itu farra'aha, mentafrikkan masail-masail ini atas masalah-masalah yang sudah kami sebutkan di bab-bab sebelumnya ya nih. Ayo. Sila. Hadhihi al-masail tusabbitu anna Ibnu Taimiyah ya'tabiru al-aqwal as-sabiqah usulan kabirah tatafarra'u anha aktsara masail al-aqaid. Masail yang disebutkan ini membuktikan bahwasanya Ibnu Taimiyah itu menganggap pendapat-pendapat yang masa sebelumnya itu adalah usul kabirah, yang daripada usul itu terbina banyak sekali masail aqaid. Al-mas'alatul ula al-ihatah bima anna Allah ta'ala yajibu an yakuna da'iman fi jihadil ulum bin nisbah ila al-makhluqat fayajibu an takuna al-makhluqat tahta min kulli janib. Fa kaifa yatahaqqaq hadzal ma'na 'inda Ibnu Taimiyah? Dibilang yang pertama adalah ihatoh. Kita mengetahui bahwasanya wallahu min waraihim muhit. Allah itu meliputi makhluknya. Lah, meliputi ini maknanya apa? Ahli sunnah mengatakan bahwasanya meliputi ini maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala itu meliputi makhluknya dengan ilmunya. Adapun Ibnu Taimiyah tidak meliputi makhluknya itu dengan zatnya. Ihatoh az-zatiyah. Dibilang selama Allah Subhanahu wa taala itu mesti di arah atas binisbah kepada makhluk-makhluknya, maka wajib makhluknya itu di bawahnya Allah daripada segala aspeknya. Bagaimana hal ini bisa terrealisasi menurut mazhab Ibnu Taimiyah? Awalan yajibu an ta'lama anna Ibnu Taimiyah yaqulu anna as-samawati wal ard jami'aha kurawiyyatus syakl. Yang pertama adalah kita mesti mengetahui bahwasanya Ibnu Taimiyah itu mengatakan bahwasanya alam semesta ini, langit, bumi, semua ini kurawiyatus syakl, kurawiyah. Yani anggap saja ini alam semesta semuanya. Aywa. Fahiya ibaratun an qurat. Ibaratun an qurat, yakni ini ada bumi, ini galaksi ini galaksi ini. Nanti semuanya ada alam semesta. Ayo. Asyaklu ay hiya ibaratun an qurratil kubra minha tahtawi wa tashtamilu ala sugra. Ayo, di dalam ada qurratul kubra, di dalamnya ada qurratus sugra. Ayo. Wa kadzalikal 'arsy fa huwa qurratun 'indahu tahtawi ala jami'is samawati wal ard. Ayo, begitu pula al-'arsy ini al-alam
Ini al-alam, ini apa dikatakan galaksi itu apa? Bahasa Arabnya. Ya, ini galaksi. Apa ada bukan. Galaksi ada bahasa Arabnya itu, lupa saya bahasa Arabnya. Ngomong aja ini kawakib. Kawakib. Ini kawakib, ini alam semesta semua. Arsy meliputi semuanya. Arsy meliputi semuanya. Ayo. Wa ma'lumun anna jihatal fawq bin nisbah ilal qurrah. Sof tengok. Wa kadzalika al-arsy fa huwa qurratun indahu. Arsy juga qurrah, ini arsy. Ini arsy. Ayo. Yang di dalamnya ada semua apa namanya? Makhluk. Wa ma'lumun anna jihatal fawq bin nisbah ilal qurrah huwa ma yuhadi satha. Ayo, yang namanya fawq bagi yang bulat semacam itu, yang di atasnya. Lah, yang yuhadi satha, jihatul fawq itu menurut qurrah yang berhadapan-hadapan dengan satah. Satah itu surface-nya. Lu ini kan juga surface-nya. Ini juga surface, ini juga surface, ini juga surface, ini juga surface. Lah, maknanya fawq ini semua itu binisbah lil qurrah ini semuanya adalah apa namanya? Jihatul fawq. Ayo. Falika yakuna Allahu fawqal makhluqat wa fawqal arsy yajibu ay yakuna muhadiyan li sarhihi mumasan lahu li istiwa'ihi wa istiqrarihi alaihi. Ayo. Jadi kalau Allah itu ingin menjadi di atasnya arsy dan di atasnya semua makhluknya, Allah mesti semacam ini. Baru dikatakan dia itu fauqal arsy, muhadiyan apa namanya? Mustawiyan alaihi, mustaqirran alaihi. Cuma di dalam ini, kalau ini Allah, wa na'udzubillah yakni, surface-nya Allah mesti menyentuh surface-nya arsy. Baru bisa apa namanya? Istaqor. Ayo. Ini ada semacam muhadah dengan ini. Ayo. Walakin sathal qurawi la yuhadihi min jami'il jihad illa ma yuhitu bihi min jami'il jihad. Ayo, kan tidak bisa kan kalau dia itu qurawi, tidak bisa hanya di atas ini saja. Oh, Allah ada di sini. Tidak bisa. Karena ini adalah atasnya bagian ini saja. Lah ini. Tidak dikatakan ini atasnya. Loh, sama bumi pun juga sama semacam itu. Kalau Anda bumi, loh di sini kan ada manusia. Di sini ada manusia. Di sini juga ada manusia. Di sini juga ada manusia yang ada di sini. Kan semacam ini kan. Kepalanya kan di sini kan. Kan semacam ini kan. Ayo. Mumtaz. Jihatul fawq itu apa? Jihatul fawq definisinya ma yali ar-ras. Ini loh, jihatul fawq adalah yang setelah apa namanya? Kepala, ma yali ar-ras itu namanya jihatul fawq. Mumtaz. Ayo. Idzan fallahu ta'ala yajibu tidak mungkin dikatakan qurawi itu di atasnya kecuali dia itu muhadihi, sepadan dengannya, berhadapan-hadapan dengannya, dengan semua jihadnya, dengan semua apa namanya? Dengan semua jihadnya. Lah kalau jihadnya di sini, ya dia itu yuhadi li jami'il jihad, semacam ini. Maknanya semacam ini. Baru dikatakan itu adalah apa namanya? Fawqnya. Tidak bisa hanya di sini saja. Karena ini akan fawqnya ini. Apakah di sini ini fawqnya ini? Tidak, fawqnya ini di sini, fawqnya ini di sini, fawqnya ini di sini. Lah, untuk dia itu menjadi fawq semua makhluknya, bentuknya harus semacam ini. Ayo. Idzan fallahu ta'ala yajibu ay yakuna muhitan bil makhluqat jami'an likay yakuna fawqaha mutlaqan wa takunu tahta. Dibilang yajibu an yakuna muhadiyan li satihi mumasan lahu listiwa'ihi wa istiqrarihi alaihi. Akan tetapi sathul qurawi, sathnya qurawi ini semua, la yuhadihi min jami'il jihad, kecuali ma yuhitu bihi min jami'il jihad, tidak akan berhadapan dari bawahnya, tidak akan yuhadi min jami', kecuali yang melingkupinya di dalam semua jihad. Maka Allah Subhanahu wa taala mesti muhitan jami'an dengan semua makhluknya agar menjadikan Allah itu di atas makhluk mutlakon. Karena kalau tidak, kalau Allah hanya di sini saja, maknanya Allah itu akan fawq hadza wa tahtu hadza. Ayo. Fannasu 'alal qurrah al-ardiyah may ya'ishu minhum 'ala sathi asy-syarqi minal ardi yakunu Allahu binisbah lahum muhadiyan li ra'si. Ayo, dan ading, mereka hidup di sini kan, di sebelah barat, di sebelah timur, di bawah.
Di sebelah sini muhadili rosi, sebelah sini. Kan tidak mungkin ini di sini kan, ini di atasnya ini kan tidak toh. Arahnya manusia kan atasnya kan di sini karena arah atas itu mayali ar-ra's. Ayo. Wa yakunu Allah Ta'ala muhadiyan lil jihah al-muhadiyah. Sekarang Allah ada manusia di sini, Allah di atasnya. Manusia di sini, Allah di atasnya. Kemungkinan ini tidak mungkin terjadi kecuali Allah itu berbentuk kurawiyah juga. Ayo. Wa yakunu Allah Ta'ala muhadiyan lil jihah al-muhadiyah li rijlaihi li'annahu yajibu an yakuna fawqa al-khalq min jami'il jihad. Wa illa falau kana fawqahum min jihatin wahidah faqat lakana tahtan nas alladziina yaskununa 'alal jihah al-ukhra. Dan harus Allah itu semacam ini. Kalau tidak, kalau hanya semacam ini saja, binisbah lil ini Allah itu tahtanya. Allah itu apa namanya? Di bawahnya. Wa hadza naqsun lillah subhanahu wa ta'ala. So tengok. Ayo. Idan falikay yakuna Allahu fawqa man fil jihad syarqiyah wa man fil jihah al-gharbiyah. Maka untuk menjadikan Allah itu di atas yang di sini, di atas yang di sini, arah barat dan arah timur. Ayo. Wa fawqa man hum fil qutbi shimali dan fil qutbil gharbi. Ayo. Fil qutbil janubi. Maka Allah itu mesti meliputi dengan semua makhluknya tamaman daripada semua arahnya. Wa yajuzu ayyuqala anna Allah fawqa haula'i tahta man hum fil jihah al-muqabalah. Walakin hadhihi tahtiyatan idhofiyatan la hakikiyatan. Dan boleh saja Anda mengatakan Allah itu di atas ini, di bawah ini. Karena kan ini kan di bawahnya, ini kan kalau arahnya kakinya kan di sini kan. Tapi kita tidak melihat di bawah sini, tapi kita melihat di atas kepalanya. Ya ini kalau Anda tengok ini di bawah ini ke sini, ya memang tahtiyah idhofiyah. Di sini ya tahtiyah idhofiyah, di sini ya tahtiyah idhofiyah. Tapi fauq hakikah mayali ar-ra's, dan di sini yasduk. Allah Subhanahu wa taala yali ra'sa man huna wa man huna wa man huna wa man huna. So tengok. Hadza huwa aqidah Ibn Taimiyah fi dzatillah wa hadza tafsiru qoulihi ta'ala wallahu min waraihim muhit ay muhitun bi dzatihi. Hadza huwa aqidah Ibn Taimiyah ya akhi. Ayo. Wa huwa fi ihatatihi hadihi mustaqirrun 'alal arsy bi mumasah. Dan dia dengan ihatohnya ini mustaqirrun 'alal arsy mumasah. Yakni ini alam semesta, ini bumi-bumi, ini galaksi-galaksi, ini alam semesta, ini arsy, ini Allah. Dan harus Allah itu meliputi arsy karena mesti di atas arsy. Dan arsy itu kan meliputi alam semesta dan dia itu mesti kurawiyah. Dan Allah juga mesti apa namanya kurawiyah. Hatta apa namanya? Muhit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mumasah, bersentuhan. Jadi ini arsy, ini Allah. Ini kan saya buat ada jeda kan. Tapi hakikatnya antara Allah dan arsy tidak ada jeda. Karena apa? Bersentuhan. Antara arsy dan Allah itu bersentuhan. Baru bisa dikatakan arsy itu tempatnya Allah. Karena yang namanya tempat adalah sathul hawi, sathul dhahir lil hawi al-mumas li sathil batin minal mahwi. Jadi harus dohirnya ini bersentuhan dengan batinnya Allah. Baru bisa dikatakan ini adalah tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Fayakunu huwa fil haqiqah makana li makhluqatihi. Ayo, kalau semacam itu maknanya Allah kan tempat untuk makhluknya kan. Kenapa? Karena di dalamnya Allah ada banyak sekali makhluk. Jadi bukan makhluk tempatnya Allah, tapi Allah tempatnya makhluk. Karena suf tengok, di dalamnya Allah banyak sekali makhluk. Ayo. Lianna jihatahu al-mustaqirrah 'alal arsy wahdahu alladhi min janibit tahti huwa ibaratun an sathin batin mumasin li sathid dhahir minal kauni wal makhluqat kulliyah. Ayo, saya tengok. Mana tadi tuh? Fayakunu huwa fil haqiqah maka li makhluqatihi. Karena li anna jihatahu mustaqirrah 'alal arsy wahdahu alladhi min janibit taht huwa ibaratun an sathin batinin sathin batinin mumasin li sathid dhahir minal kauni wal makhluqat. Ayo, karena ini kan aras kan juga makhlukat semua. Kulluha wa hadza huwa bidhabt ta'riful makan. Dan ini adalah ta'riful makan menurut Aristo. Karena ketika Allah itu kurawiyah semacam ini dan arsy itu kurawiyah, maknanya Allah yamassu al-arsy min jami'i jihadihi. Yamassu mana? Zahirul arsy yamassu batin Allah. Dan itulah yang namanya makan menurut Aristo. Ayo. Faidan Allah idan makanun li makhluqati biha adalah makna dengan ini Allah itu tempat bagi makhlukatnya kan di dalamnya Allah ada banyak sekali makhluk. Allah alam ini yang saya paham daripada apa yang dikatakan oleh Syekh Said Foda. Ayo. Al mas'alatu tsaniyah al
istiwa. Sila. Al-masalatu tsaniyah al-istiwa. Bima anna Allah Ta'ala fi jihatil 'ulu wa tahtahu 'arshuhu wa huwa mustaqirun 'alaihi. Aywa. Dan selama Allah itu ada di arah atas dan di bawahnya adalah arasnya, dan Allah itu mustakir atas aras, maka wajib Allah itu bersentuhan dengan aras. Mumasani maknanya bersentuhan di atas aras. Maka Allah mustawin, duduk stable alar aras dengan apa namanya? Bersentuhan. Wastiwa'uhu, aywa. Wastiwa'uhu laisa mujarradu 'uluwi 'alal arsy bal huwa istiqraruhu ba'dal 'ulu wal irtifa'. Nah, istiwanya Allah di atas aras itu bukan hanya Allah di atas aras, tidak. Istiqrar bukan hanya di atas, akan tetapi dia itu stable setelah Allah di atasnya aras. Setelah di atasnya aras Allah istaqor. Dan inilah bidobet maknal julus, maknanya Allah itu di atas aras stable dalam keadaan julus, duduk. Faidan Allah itu duduk di atas arasnya. Wa ma'lumun annal jalis 'alal arsy la budda ay yakuna lahu siqal. Dan maklum bahwasanya yang duduk di atas aras itu ya harus punya berat, dan Allah itu punya berat, dan Allah itu sangat berat sekali. Wallahu fi'lan lahu siqal, dan beratnya Allah itu azim. Beratnya Allah itu Masya Allah ya, timbangan apapun tak akan bisa untuk mengukur beratnya Allah. Wa na'udzubillah. Dan malaikat hamalatul arsy yahmiluna al-arsya wa yuhmiluna Allah ma'an. Dan hamalatul arsy itu mengangkat Allah, mengangkat arsy. Kan arsy punya hamalah yang mengangkat arsy. Malaikat 8. Wa yahmilu arsya rabbahum wa yahmilu arsya rabbihim fawqahum yawma idzin 8. Arsy dibawa oleh malaikat, dan di atas arsy itu ada Allah. Bagaimana malaikat kok bisa mengangkat Allah padahal itu sangat berat? Maknanya Allah perlu malaikat untuk diangkat. Oh tidak, Anda jangan paham semacam itu. Allah lah yang menciptakan kekuatan pada malaikat untuk mengangkatnya. Jadi Allah tidak perlu kepada malaikat, karena kekuatan untuk mengangkatnya diciptakan oleh Allah sendiri. Fahuwa yahmilu nafsahu binafsihi. Tengok. Wal qudrah allati yahmiluna biha Allah Ta'ala biha hiyal qudrah allati auda'aha Allah fihim. Falau lam yaqdirhum ala hamlihi lama hamalu. Dan kemampuan yang digunakan oleh pengangkat arsy untuk mengangkat Allah ini, itu adalah kudrah yang diberikan oleh Allah, dititipkan oleh Allah pada malaikat-malaikat itu. Kalau Allah tidak menciptakan kudrah pada mereka, mereka tidak akan bisa untuk mengangkat Allah. Ini pun masalah kudrah mudaah juga. Karena itu, falihada fahuwa yastati'ul istiqrar ala dhuhri ba'udatin bi qudratihi. Nah, inilah sebab kenapa Allah itu bisa untuk duduk di atas punggung atau sayap nyamuk. Kan? Apakah Allah bisa duduk di atas sayap nyamuk? Bisa. Menurut Ibn Taimiyah loh ya, bisa menurut Ibn Taimiyah. Kenapa? Karena Allah bisa untuk yatasarraf bin nafsihi, dan Allah akan menciptakan kekuatan pada ba'udah untuk bisa mengangkat Allah. Maka yang mengangkat Allah bukan nyamuk, akan tetapi Allah mengangkat dirinya sendiri dengan kudratnya sendiri. Fallahu yahmilu nafsahu binafsihi. Ya, ini kiasan ala hamlul malaikah hamalatul arsy yahmilun Allah. Suftiqah. Wala yalzamu min hamlil malaikah lillahi ta'ala naqsun lahu. Wala yalzam. Asy'ariyah ini mengatakan yalzam daripada malaikat itu membawa Allah ada kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam yalzamu minhu anna Allah yahtaju ila malaikah likay yahmiluhu. Walakin hadal ihtiyaj la yalzamu anhu naqsun. Memang yalzam bahwasanya Allah itu memerlukan malaikat untuk membawanya, tapi cukup hanya membawa Allah, membopong Allah itu bukan naqs. Karena kekuatan untuk membopong diciptakan oleh Allah sendiri. Li'anna Allah ma'a kaunihi muhtajan ilaihim kama qad yahtaju ila ghairihim fa innahum la yakumuna bihamdihi illa bil qudrah allati khalaqaha fihim. Karena Allah Subhanahu wa taala walaupun dia itu mungkin perlu kepada mereka seperti Allah perlu kepada selain mereka, akan tetapi mereka itu tidak akan bisa untuk membawa Allah kecuali dengan kekuatan yang Allah ciptakan pada mereka. Maka kembali masalah ini kepada Allah itu membawa dan menggendong, membopong dirinya sendiri, akan tetapi biwasitotil malaikah. Fallahu yuqimu dzatahu bi ghairihi minal makhluqat wa hadza kamalun lillah. Walladhi yuqdiru ala iqamati dzatihi bi makhluqatihi afdalu mimman la yuqdiru ala la yaqdiru. Maka Allah Subhanahu wa taala itu
mengangkat dirinya sendiri dengan selainnya daripada makhlukot, dan ini adalah kesempurnaan bagi Allah. Dan zat yang bisa untuk menjadikan terangkat dengan makhlukotnya lebih afdol daripada yang tidak bisa berbuat semacam itu. Tengok, wahada safsatah uglutot fawqal uglutot agholid ba'dahu agholid wa ma lahu wa ma fawqaha min agholid, yani wa bina'an ala dhalik وبناء على ذلك فاعلم أن تأثير المخلوقات في الخالق غير مستحيل ولا ممتنع لأن الحاصل يرجع إلى أنه يؤثر في ذاته. Aywa, terbina atas ini maka tidak ada masalah. Taksir, yakni makhluk ini membuat taksir, membuat kesan kepada Allah. Tidak ada masalah, karena jika diruntut lagi, jika diteliti lagi bahwasanya taksirnya makhlukot kepada Allah, kembali kepada Allah menciptakan kekuatan kepada makhlukot untuk taksir. Jadi sebenarnya taksirul makhlukot kepada Allah, pengaruh makhluk kepada Allah dengan kekuatan Allah, maka Allah mempengaruhi dirinya sendiri, merubah dirinya sendiri biwasitotil makhlukot. Ayo, walakin biwasitati khalqihi wa huwa nafsu makna annahu yatasarraf bidati, dan ini adalah makna yang sama, Allah itu bisa mengutak-atik dirinya sendiri. Maka masalah itu istiwanya Allah atas aras itu dengan makna istiqrarnya, duduknya Allah stable, dan duduknya Allah di atas aras itu terbina atas dua asal yang besar. Yang pertama, al-awwalu qiyamul hawadis billah. Yang pertama adalah adanya hawadis bidatil ilahiyah. Yang kedua, taksirul makhlukat billah, yakni pada diri Allah akan terus ada hawadis. Dan yang kedua ada taksirul makhlukat, maknanya makhlukot bisa untuk memberi kesan kepada Allah. Dan dua asal ini sahihani, tidak diperbolehkan untuk menafikannya, karena kalau sampai ini dinafi maka akan menafikan hal-hal yang datang daripada kitab was sunnah. Walhasil anna al-arsha bin nisbah ila Allah huwa mislu sarir bin nisbah ila rijli was sarir makanun lirijl. Wal arsyu makanun lillahi ta'ala kama dzakarnahu laka fi ghairi wallah, mungkin bukan lirijil tapi ilar rajul, bukan lirijil, ilar rajul, karena yang untuk rijil itu bukan arsy tapi kursi, tapi kursi. Walhasil bahwasanya arsy itu binisbah kepada Allah itu seperti sarir, katil, binisbah kepada seseorang, dan sarir itu adalah tempatnya seseorang laki-laki. Wal arsy tempatnya Allah, seperti yang sudah kami sebutkan, di lebih daripada satu tempat. Wahada mabniyun, bahwasanya tempat makan dan mahal, yang tempat yang Allah itu stable di atasnya itu jisim, maknanya tempatnya Allah itu jisim dan Allahnya sendiri juga jisim. Maka Allah Subhanahu wa taala mustaqir di atas arsy, dan Allah dan arsy sendiri itu adalah jisim. Dan ini adalah pendapat Ibn Taimiyah. Wa bina'an ala dzalik, wa bina'an ala dzalika yasihu kaunullahi jalisan 'ala al-'arsy wa yasihu an yajlisa sayyiduna Muhammad yujlisa sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi janibi ala arsyihi. Dan terbina atas ini Allah itu bisa duduk di atas arsy karena Allahnya jisim dan Allah juga jisim, dan terbina atas ini juga Allah juga mampu mendudukkan Nabi Muhammad di sampingnya. Dan inilah tafsir al-maqamul mahmud wa atihi maqama al-mahmud alladhi wa'atta innaka la tukhliful hadha huwa maqamul mahmud ijlasullah ar-rasul jambahu yaumal qiyamah hadha maqamul mahmud wa ayyu maqam ahmadu min dalik wa huwal julus jambullah subhanahu wa ta'ala wa na'udzu billahi yani wa'lam anna Allah kama jaza alaihi mumasat al-'arsy bi julusihi alaihi wa istiqrarihi wal 'arsyu jismun idan fayajuzu ayamassallahu jami'al ajsam. Dan ketahuilah bahwa ketika Allah itu boleh untuk menyentuh arsy dengan duduknya di atas arsy dan stabilnya, dan arsy itu adalah jisim, maka boleh Allah itu menyentuh semua jisim. Karena kalau Allah boleh menyentuh arsy, kenapa Allah tidak boleh menyentuh jisim-jisim yang lain? Karena dua-duanya adalah jisim, sama ada jisim itu tahir atau najis. Maka Allah boleh, kalau Allah menginginkan, Allah boleh menyentuh najasat wasyayatin. Akan tetapi Allah
tidak menyentuh najis dan setan karena Allah tidak menginginkannya. Kalau Allah ingin, Allah bisa untuk menyentuhnya, dan Tuhan yang bisa semacam itu lebih sempurna daripada Tuhan yang tidak bisa semacam itu. Ini pendapat Ibn Taimiyah. Saya ulangi lagi, saya takut nanti tiba-tiba video ini dipotong, kemudian Habib Ali ini mengatakan bahwasanya akidah-akidah mujassimah ya. Itu benar, bukan. Ini saya hanya menjelaskan tentang akidah Ibnu Taimiyah. Al-mas'alatu tsalisah. Al-mas'alatu tsalisah tafsiru qoulihi ta'ala Allahus Samad. Ayo, masalah yang ketiga adalah tafsir Allahus Samad. Allahus Samad ini kita sebagai ahli sunnah itu mentafsirkan Allahus Samad ini adalah Allah itu yang maha dituju ketika ada hajat. Ketika ada hajat, dengan makna kalau ada hajat apa-apa kita kan menuju ya Allah, ya Allah. Ada masalah sedikit, ya Allah. Biasanya kita naik pesawat, goyang sedikit, ya Allah, semacam itu. I'lam annahu lima sabata anna Allah. Lamma sabata. I'lam annahu lama sabata anna Allah jismun walau a'da'un wa arkanun wa adawatun fala yakhlu ka ayyi jismin imma an yakuna dakhilahu imma yakuna dakhiluhu mujawwafan wa khala'an ay faragun ghayra mamlu'in aw ay yakuna musmatan mamlu'an wa la yujad fihi farag. Ketahuilah telah terbuktikan bahwasanya Allah itu mempunyai anggota tubuh dan mempunyai alat-alat, maksudnya tangan, kaki. Maka Allah itu mempunyai dua kemungkinan seperti jisim-jisim yang lain. Dalamnya Allah itu ada berongga atau tidak berongga, solid. Solid, tidak ada rongga sama sekali. Akan tetapi ketika dikatakan bahwasanya Allah itu sifatnya sangat dahsyat sekali, itu quwwatil matin. Kuwah ini kekuatan, matin ini kokoh. Dan kuwah dan matanah itu tidak sesuai dengan jaufiyah. Kok kuat dan kokoh tapi dalamnya berongga. Kalau itu kuat dan kokoh, seharusnya dia itu solid, tidak ada rongga sama sekali. Kata-kata musmat ini ketika saya katakan itu solid, solid. Terjemahan yang persisi solid itu. Wa faragul juf idan yajibu an yakuna Allah ghairu mujawwasin bal mamlu. Maka zatnya Allah itu solid, tidak ada rongga sama sekali. Dan makna ini hanya sempurna kalau bagian-bagian zat Allah itu semuanya mujtami'ah, terkumpul menjadi satu tempat dan tidak tercerai-berai. Oh, tangannya di sana, tidak, semua tangannya, kakinya bersambung dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan bisa untuk tidak akan bisa untuk dipisahkan. Ayo. Falau kanat ghairu mujtami'atin wa ghairu madmumin ba'duha ila ba'din la takhallalat bainaha al-faraghat. Kalau seumpamanya antara tangan Allah dan tubuh Allah itu tidak bersambung secara sempurna dan sekiranya ada rongga, maka akan bisa untuk adanya jisim-jisim yang lain, zat-zat yang lain yang akan menyusup pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mustahil. Kenapa? Karena akan menjadikan Allah itu lemah, karena adanya rongga bagi Allah itu lemah. Dan ketahuilah inilah makna ayat Allahus Somad. Karena kalau seumpamanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak somad dengan makna ini, dengan makna solid, lam yakunillah mamlu'an bihadzal makna lam yakun somadan. Kalau Allah itu tidak solid dengan makna ini, tidak dikatakan Allah itu somad. Karena somad itu tengok. Karena somad itu adalah yang mana orang-orang itu bersandar kepadanya dalam keadaan musibah dan punya hajat. Dan zat yang mempunyai rongga tidak kuat, dan yang tidak kuat tidak akan bisa untuk dijadikan sandaran. Wal mujawwaf la yahtamilu lidu'fihi i'timadan nas alaihi fa innahu yad'ufu an ihtimali mailihim. Tengok. Karena orang yang berongga itu akan menjadi lemah ketika sabar terhadap apa yang diinginkan oleh manusia. Saya pun tidak tahu di mana talazumnya ini, ya. Ini kalau memang Allah itu berongga atau tidak, apa hubungannya dengan ihtimalul mail. Ihtimal itu menahan. Karena urusannya apa kayak manusia kan banyak kan. Anda ingin kerja, Anda ingin menikah, Anda ingin makan. Yakni maknanya bayangkan yang berdoa kepada Allah setiap hari berapa orang? Beribu-ribu orang berdoa kepada Allah. Dan zat semacam itu, dan zat yang kuat untuk bertahan dan menerima doa-doa mereka itu tidak mungkin zat yang mempunyai
rongga, harus zat yang solid. Aywa. Wali nafsi makna somadiyah hada, aywa. Wali nafsi makna somadiyah hada, fa innahu yastahilu 'ala Allah Ta'ala ay ya'kula wa ay yashruba. Aywa, dan dengan nafsul makna somadiyah hada, dengan makna Allah itu tidak mempunyai rongga, maka Allah tidak mungkin untuk makan dan minum. Makan dan minum itu kalau ada rongga, kita kan ada perut kita kan kosong, perut kita bisa makan dan minum. Kalau perut kita penuh, kalau kita bisa makan dan minum? Tidak bisa. Ayo. Karena Allah itu tidak mempunyai rongga, sebab itu Allah tidak bisa makan dan minum. Fa innahu yastahilu 'ala Allah Ta'ala an ya'kula wa an yashroba li annal akla la yumkinu illa lidzatin mujawwafatid dahil. Karena makan itu tidak mungkin kecuali bagi zat yang ada rongga di dalamnya. Adapun kalau zatnya itu tidak berongga, bahkan dia itu solid dan tidak mungkin ada yatakhollal farog itu ruang-ruang kosong. Maka bagaimana kalau tidak ada ruang kosong sama sekali pada zatnya Allah? Bagaimana Allah itu bisa makan dan minum? Maka makan dan minum itu yastalzim masuknya makanan di dalam jawfil jisim, di dalam tengahnya jisim, dan Allah itu tidak mempunyai jawf sama sekali, maka tidak makan sama sekali. Selama Allah tidak mempunyai jawf, maka Allah tidak makan dan minum. Masalah yang keempat, al-mas'alatur rabi'ah syarhu hadisil idla itu maksudnya idla ini yang ada nimba itu loh. Nimba kan ada gayungnya, ada apanya itu, ada talinya. Dibilang kalau Anda itu dari dunia ini Anda menimba terus sampai ke bawah, Anda akan sampai kepada Allah. Ya karena memang Allah itu meliputi, yakni yang di sini menimba akan sampai ke Allah, di sini menimba sampai melempar batu akan sampai ke Allah. Jangan melempar batu ke atas loh. Kok sampai ke Allah bagaimana? Seperti Anda melempar Allah, nanti kurang ajar itu. Ayo, wa binaan ala mafhumil ihatah al-mutaqaddam ay kaunullahi muhitan bidatihi bil makhluqat min jami'il jihad. Aywa, terbina atas mafhumil ihatah mutaqaddim, hadza huwa ihatah al-ihatah adzatiyah, ay bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu muhit, muhit, meliputi dengan zatnya, dengan makhlukat daripada semua arahnya. Kita bisa untuk mensyarahkan banyak sekali nusus syariah seperti Allah Subhanahu wa taala itu zahir wal batin. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala itu muhit, maka idza tabarnahu min jihatil alam yakunu zahiran, daripada aspek ini, sini zahirnya Allah, sini batinnya Allah, jihahnya tidak ada masalah. Wa huwa minal jihatil ukhra batin, karena tidak ada mubasyarah dengan alam. Fa zahir minadz zuhur wal batin minal butun, yakni zuhur maknanya nampak, butun tidak nampak. Yang nampak bagian sini apa yang sini? Yang sini kan. Ayo. Fahuwa daiman dhahirun wa batin, yakni dhahirun binisbah ilal alam dan batinun binisbah ila kharijil alam. Wa kadzalika fa in batin dhahir binisbah dengan jihah yang langsung berhubungan dengan alam. Dia batin dengan jihah yang tidak berhubungan dengan alam. Wa kadzalika fa innana nafhamu ma'nal ihatah al-warid fi katsirin minal ayat. Dan dengan ini juga kita itu bisa memahami makna ihatah di dalam yang banyak daripada ayat seperti wallahu min waraihim muhit, ay muhitun bidzatihi bi jami'il makhluqat. Begitu pula kita bisa untuk memahami makna sebagian ahadis yang waridah dalam mirip-mirip dengan masalah ini, seperti masalah hadisul idla al-warid di dalam Tirmidzi. Wa hasiluhu, bahwasanya kalau dulia roju atau dalia rojulun bidalwin ila qa'ril arad lahabata ala Allah. Kalau ada orang itu menimba, mungkin talinya itu sangat panjang, timbanya itu akan sampai kepada Allah. Kalau Anda melempar sampai fi qa'ril ardi, nanti akan tembus di sini ya, seret ke bumi terus akan sampai kepada Allah. Yang sini pun seret akan tembus ke sini juga lahabata ala Allah au lahabita ala Allah. Sof tengok. Ayo. Lau hafarna khufratan, kalau kita itu menggali lubang sampai menembus inti bumi, dia akan keluar daripada jihad at-thaniyah. Di sini menggali terus akan tembus ke sini kan, min jihad at-thaniyah. Ayo. Minal kaun lahabita hadzal dalwi ala Allah. Terus Anda lemparkan itu akan sampai kepada
Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yakunu sahihan. Dan ini benar, sama ada khufrahnya atau idla itu menimba, apa ya bahasa Melayunya saya pun kurang tahu, tapi di Indonesia orang-orang kampung pasti tahu itu menimba. Minal qutbi shimali ilal janubi au ilal minal janib syarqiyah, sama di sini sampai ke sini, di sini ke sini, di sini. Semua karena Allah apa? Muhit kepada semuanya. Awil akas fihi ma minal amam ilal khalaf wa bil umum fa idza dalaina bi rajulin min jihatin minal ard ilal jihatil ukhra fa innahu yahbitu ala al-liqtan. Nah, kalau kita sudah itu, kita sudah menggali sampai ujung, kemudian Hasan saya saya lempar, akan sampai kepada Allah. Masya Allah, Anda mendarat pada Dzatul Ilahiyah. Ada ayyu karamatin fawqa hadza ya Syekh Hasan. Ini pendapatnya Ibn Taimiyah, ya akhi, hada yang namanya lawazim, wa hada namanya ifham wal ikham. Orang-orang yang qalilul ilm wa qalilud dirayah wa qalilul akal la yafham. Mengatakan Habib Ali ya'taqiduhu. Ibn Taimiyah la yatakalam ala hadza ya akhi, hadza huwal ifham wa hadza huwal ilzam. Maknanya kita natakalam an lawazimi qaulik. Idza lawal wa idza sabatal malzum sabatal lazim. Fa idza lazim hadzal batil fa madhhabuka batil. Wa hadza huwa mabnal ifhami wal ilzam. Al-Baghdadi, Khatib Al-Baghdadi ketika dalam kitabnya beliau itu Al-Faraq bin Al-Firaq kalau tak silap, wa hadza min min fadhaihil Mu'tazilah. Syuhad al-fadhaih lawazimul qaul, karena lazimnya itu syani. Begitu pula nata amal dengan Ibn Arabi dengan semacam ini, nata amal bi qaulih wa lawazimu qaulih. Hadza huwa wa hadza kullu wa hadza tariqah mantiqiyah sahihah tariqah mantiqiyah sahihah. Jangan kita ini, enggak bisa, ini kan lawazim sahih ya nih. Li anna idza sabatal malzum sabatal lazim. Aywa. Wa hadza kulluhu terbina atas mafhumil ihatah bidzat min jami'il jihad. Terbina atas mafhum ihatah dengan zat dengan daripada semua arahnya. Masalah yang khamisah, al-masalatul khamisah, Allah yataharraku mata syaa wa kaifa syaa. Masalah yang kelima itu Allah itu bergerak kapanpun Allah menginginkan, dan bagaimana gerakannya Allah terpulang kepada Allah. Kapannya juga terpulang kepada Allah. Seperti Anda mau bergerak salto kah, berjalan kah, merangkak, terserah Anda kan. Bila juga terserah Anda kan. Ayo. Wa bima annallaha jismun wa mahdudun min jami'il jihad, ay min jami'i jihati wa min khasaisil ajsam wujuh. Ayo. Dan karena Allah itu jisim dan Allah itu terbatas daripada semua aspeknya, daripada semua arahnya. Dan di antara khasaisul ajsam itu perlu size, perlu tempat. Dan bukan tempat tertentu. Maknanya ini perlu tempat. Bukan tempat sini, tidak. MP3 tidak perlu tempat sini, tapi dia hanya perlu tempat. Mutlaqul hayyiz, bukan hayyizun muayyan. Karena itu kan dia bisa di sini, dia bisa di sini. Kalau dia perlu tempat ini saja, dia tidak bisa untuk berpindah. Berbeda dengan arad. Arad perlu tempat secara spesifik. Karena itu berpindahnya arad ke tempat yang lain tidak bisa. Karena tempatnya adalah tempat yang spesifik itu. Ayo. Ai jawazul intiqalil ajsam min hayyizin ila akhar wa hadha huwal ma'na al-alqa. Dengan makna selama Allah Subhanahu wa taala itu punya tempat dan bukan tempat tertentu. Oh, tidak tempat tertentu. Maknanya Allah itu bisa untuk berpindah-pindah tempat. Lah berpindah-pindah tempat itu kita kenal dengan nama harakah. Ayo. Idan fallahu yataharraku mata syaa wa kaifa syaa wa la ma'ni min dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala itu bergerak kapanpun Allah mau dan bagaimanapun Allah mau, dan tidak ada manik di dalam masalah itu. Akan tetapi gerakannya Allah itu daripada kesempurnaan Allah, karena Allah bisa mengutak-atik zatnya dengan keinginannya. Walidzalika fala mani'a min an yanzila minas sama'is sabi'ah ala 'arsyihi ila sama'id dunya fil thulusil akhir liyunadiya ibadahu wa yad'uhum litaubati wad du'a. Maka itu tidak ada masalah. Allah itu turun daripada langit ketujuh, daripada arasnya ke dunia untuk memanggil hambanya untuk bertobat. Tidak ada masalah karena ada gerakan. Wala yalzamu lika yanzil ila sama'i dunya an yakhluwa minhul ars, dan tidak yalzim. Kalau Allah itu turun maknanya arasnya kosong. Iya, kalau semua zat Allah turun arasnya kosong, tapi kalau sebagian yang turun. Jadi sebagian Allah itu di aras, sebagian ada di dunia. Kefada, seperti Anda duduk di aras.
Anda semacam ini, Anda turun sebagian, tapi tetap Anda duduk di atas arsy. Hakadha yatasawwarullah taala di dalam masalah nuzul. Ayo. Li'annahu kalau Allah itu turun semuanya, maka arsy akan kosong. Maka kalau sufrengok ya, kalau Allah itu turun ke sini semua, arsy-nya akan kosong. Allah semuanya, semua zatnya Allah ada di dalam samawat. Maknanya Allah ada di dalam samawat, dan samawat tempatnya Allah, dan Allah lebih kecil daripada samawat. Karena itu Allah bisa di dalam samawat. Dan ini sesuatu yang bagi Ibn Taimiyah tidak oke. Ayo. La sara mawjudan dakhilas samawat. Maka fayasiru mahwiyan dakhila makhluqati wa hadza batil. Karena kalau Allah di dalam samawat turun kepada bumi, maknanya arsy akan kosong dan Allah berada di dalam bumi. Bumi atau langit menjadi tempatnya Allah. Akan tetapi, mana tadi? Li'annahu akbaru min makhluqatihi fa kaifa tahtawihi wa tashtamilu alaihi. Karena tidak mungkin Allah itu bisa turun ke bumi. Kenapa? Karena Allah lebih besar daripada alam semesta. Masa yang kecil menjadi tempat yang besar? Ada mustahil ya akhi, tanakut dhahir, fi'lan tanakut dhahir. Menurut Ibn Taimiyah. Akan tetapi sebagian daripada ini menurut Ibn Taimiyah dengan makna terbina atas madhab tajsim, memang ini adalah tanakut. Tapi kalau kita nubtilu tajsim min ajas asasihi kalam akhar. Akan tetapi yang turun ke alam semesta itu hanya sebagian zatnya. Dan yabqal arsy mamlu'an bi baqi dzati. Sebagian zatnya turun ke alam semesta, sebagian tetap berada di arsy. Dan inilah makna yanzil wa la yakhlu min arsy. Dan inilah makna Allah itu turun tapi tidak kosong daripada arsy. Kalau seseorang itu bisa untuk turun daripada kursinya ke bumi dan tetap dia itu duduk di atas kursi, bi'an yuhanniya nafsah, yuhanni itu menundukkan dirinya, tetap dia turun ke bumi, dia turun ke tanah, tapi dia tetap duduk. Kenapa kok Allah tidak bisa? Kalau Anda bisa, kenapa Allah tidak bisa? Hadza huwa qiyasul ghaib ala syahid. Wa kadzalika Allah Subhanahu wa taala itu akan datang pada hari kiamat ke padang mahsyar. Bergerak. Allah bergerak daripada tempatnya ke padang mahsyar bi ba'di dzatihi. Dan Allah berpindah daripada tempatnya dan dia datang kepada ardil mahsyar wa hakadha. Semuanya ini terbina atas Allah itu bisa bergerak. Dan makna-makna ini semuanya terbina atas harokah dan tasarruf bidzat. Allah itu bergerak dan Allah bisa memanipulasi dan merevisi dan mengutak-utik zatnya. Dan kita sudah menulis di dalam kitab yang khas, kami sebutkan di dalamnya itu sebagian tanaqudot Ibn Taimiyah, dan kami berdoa kepada Allah untuk memberi kita taufik untuk mentafsir masalah di dalam mu'alaf yang khas. Khatimatun lihadzal mukhtasar. Ayo. Sila. Hadhihi hiya khulasatu aqaid Ibn Taimiyah kama nafhamuha wa kama ra'aynaha fi kutubihi. Ini adalah khulasah akidah Ibn Taimiyah seperti apa yang kami fahami dan kami lihat dalam kitab-kitabnya Ibn Taimiyah, secara khusus di dalam masail-masail mahdudat, masail-masail terbatas yang dibahas di dalam kitab Kasyifus Shaghir. Ayo. Fanahnu na'lamu anna aqaidahu tahtawi ala masailin wa syana'i'in masaila wa syana'i'a aktsar min dzalika bikatsir. Ayo, kita tahu bahwasanya kitabnya Bayan Talbis Jahamiyah itu mempunyai syana'i wa masail yang lebih banyak daripada apa yang saya sebutkan. Akan tetapi makom kitab ini, makom khulasah ini layak tamilut tafsil dengan menyebutkan semua yang diyakini oleh Ibn Taimiyah. Karena itu kita hanya membahas masail-masail ini, dan kita tidak menyebutkan banyak sekali daripada masail-masail yang berkaitan dengan ilahiyat. Walam nadkur syai'an min aqwalihi fin nubuwat wa sam'iyat. Dan kita juga tidak menyebutkan sedikit pun daripada pendapat Ibn Taimiyah dalam nubuwat wa sam'iyat. Dan setiap daripada bab ini Ibn Taimiyah itu mempunyai syana'i wa fadha'ih yang malu Anda itu mengatakannya walaupun Anda itu anak kecil. Akan tetapi Ibn Taimiyah menjelaskan masalah ini dengan sangat gamblang sekali, sangat jelas sekali, dan meyakini bahwasanya masalah ini ada di dalam kitab wa sunnah dan ajma'a alaihas salaf. Wa na'taqid anna nabi hadzal amal nakunu qad
Asdaina khidmatan jalilatan ila atba'i Ibnu Taimiyah. Jazakallahu Allah ya ini. Maksudnya dengan saya itu menjalankan akidah Ibn Taimiyah ini, saya ini lebih membantu Wahabi daripada membantu ahli sunnah. Yakni dengan ini Wahabi bisa mengetahui apa hakikat mazhab Ibn Taimiyah. Ya ini kalau Anda nak menjadi Wahabi, jadilah Wahabi yang komit. Jangan Anda Wahabi hanya ikut-ikut saja. Orang-orang Tulungagung mengatakan elok-elok bawang. Elok-elok bawang. Maknanya Anda hanya ikut jalan, Anda harus menjadi Wahabi an dalil. Wahabi an basirah. Hadza huwa akidah Wahabi. Salah benar Anda kena ikuti. Ya, ini namanya Wahabi yang benar karena ini adalah Ibn Taimiyah ya akhi. Wa dzalika bijam'i syatati afkarihi. Yakni bagaimana kita itu membantu para pengikut Ibn Taimiyah dengan mengumpulkan ideologi-ideologi Ibn Taimiyah yang tercerai-berai dan tandim mukaddimatnya dengan mengatur dengan baik mukaddimatnya, nataidnya, dan menjelaskan khulasah akidahnya, pati daripada akidahnya dengan syakal yang rapi semacam ini. Ma'abina'il furu' alal usyur, yakni furu'ul aqaid dijelaskan terbina atas usulil aqaid dan juga mengisyaratkan kepada majami'il adillah alladzi banaha 'alaiha, yakni disebutkan dengan baik furu' akidah terbina atas usul akidah, kemudian setelah itu mengisyaratkan kepada dalil-dalil pada setiap masalah. Yakni dengan ini wallahi ini adalah khidmat kepada Wahabi bukan kepada ahli sunnah secara umum yakni. Fal katsir min atba'ihi, yakni banyak daripada pengikut Ibn Taimiyah itu tidak mempunyai himmah, semangat, al-kafa'ah. Kafa'ah ini skill yang proper, kemampuan yang proper yakni untuk meneliti pendapat-pendapat Ibn Taimiyah dan mengumpulkan pendapat-pendapat mereka, yakni sudah mungkin dia bisa untuk meneliti pendapat Ibn Taimiyah, tapi setelah itu mau merangkum otaknya tidak mampu. Kenapa? Karena memang Wahabi tidak dilatih untuk mantik, untuk hal-hal yang dakoek seperti ahli sunnah, tidak bisa. Karena madhabnya mereka itu dhahiriyul madhab yakni lifahmi ma yurid wa nahnu jadi tidak usah ente yang kerja, kami yang kerja yakni Anda tinggal baca saja yakni. Kami yang sudah melakukan tugas ini menggantikan mereka yakni. Karena itu kami membuka peluang di depan mereka untuk menyempurnakan apa yang sudah kami mulai. Silakan ini saya buat mukaddimahnya, kalian sempurnakan yakni. Kalau di dalam akademik namanya ini tausiah. Mana tausiah itu adalah faraghat, titik-titik apa ya menurut saya ya, titik-titik yang tidak bisa disempurnakan oleh bahith. Jadi saya membahas tentang qiyasus syabah. Ada titik-titik yang tidak bisa saya bahas, saya sebutkan. Nanti ketika Anda membaca saya punya bahas, Anda tengok tausiatnya, Anda tahu bahwasanya memang di dalam masalah ini berhak untuk menjadi risalah doktorah. Maknanya hal-hal yang tidak bisa diselesaikan oleh Habib Ali akan saya selesaikan dalam bentuk risalah magister, risalah doktorah. Karena itu para student yang benar-benar fahimul masalah, fahim manhajiyatul bahas, ketika mencari judul, mereka akan pergi ke maktabah mencari tausiat. Mencari apa namanya? Tausiat. Apa itu tausiat? Titik-titik atau hal-hal yang tidak bisa di-cover oleh bahith yang sebelumnya. Anta akmil, yakni hadza huwa said. Analam ukmil. Kenapa? Memberi kalian kesempatan untuk tukmil. Aywa. Wa nad'ullaha, aywa. Wa nad'ullaha ikmali ma bada'nahu wa saddama minal khurum taraknahu. Yakni untuk menyempurnakan apa yang sudah kami mulai dan menutup daripada lubang-lubang yang kami tinggalkan. Dan kami berdoa kepada Allah untuk memberi taufik di dalam waktu yang dekat untuk menampakkan hakikat mazhab Ibn Taimiyah di masalah-masalah yang baki, masalah-masalah yang selanjutnya yakni masalah-masalah baki daripada masalah, sisa daripada masalah yang tidak saya sebutkan, agar yan kasyifa ala nas wa ala atba'ihi khosatan, agar mazhab-mazhab ini terbuka lebar, maksudnya jelas, benar-benar jelas bagi manusia dan bagi para pengikut Ibn Taimiyah khosatan, dan menjadikan ini sebab untuk hidayah mereka kepada kebenaran wa thariqus sunnah was shawab wallahu wahdahu huwal muwaffiq walhamdulillahi rabbil alamin.
Said Foda. Sof tengok tahun 97. Tahun 97 saya masih umur 9 tahun pada saat itu. Saya sudah mengarang Kasyifus Shaghir. Al-Khatimah, aywa. Al-Khatimah laisal maksud. Al-Khatimah laisal maksud min hadzal kitab mujarradul hujum wan naqdi li ara'i Ibnu Taimiyah atau madhab Ibnu Taimiyah. Ya, ini maksud daripada kitab ini itu bukan menyerang atau mengkritik, hanya menyerang dan mengkritik pendapat-pendapat dan mazhab Ibn Taimiyah. Akan tetapi maksud asolatan adalah Anda itu menghilangkan labes, menghilangkan kerancuan yang terjadi, percampuran yang terjadi antara akidah Ibn Taimiyah dan akidah Mujassimah dan akidah Ahli Sunnah, yang karena apa yang diisbatkan oleh Mujassimah berbeda dengan apa yang diisbatkan oleh Ahli Sunnah wal Jamaah al-Munazzihin itu sama. Saya ketik, kenapa sih kok saya itu sekarang ini ketol membahas tentang Ibn Arabi? Ya karena dengan maksud yang sama, untuk membedakan mana akidah Ahli Sunnah, mana akidah yang bukan ahli Sunnah. Setelah itu orang memilih apa itu bukan urusannya Syekh Said. Aywa. Dan kitab ini, wahadal kitab ja'a natijatan tabi'iyatan wa dururiyatan li izalatil ghabashi wa du'fir ru'yah al-kainaini fi a'yuni katsirin minan nas ala ikhtilafi tabaqati. Dan kitab ini datang sebagai hasil yang sebagai sesuatu yang normal dan perlu untuk menghilangkan ghabash ini macam kotoran, ketidakjelasan di dalam pandangan banyak sekali bagi manusia dengan berbeda-beda macam background mereka, yakni di zaman ini. Anid-da'wah hakikiyah li Ibn Taimiyah wa madhhabihi alladhi yushakkilu fihi mujarradu labinatin min labinatihi alladhi yushakkilu fihi, yakni ketika orang-orang itu berdakwah kepada ayo ikuti Ibn Taimiyah. Loh, biar Anda itu tahu apa mazhab Ibn Taimiyah sebelum Anda menyuruh orang mengikuti Ibn Taimiyah. Yang mana kitab ini itu hanya yushakkilu labinah min labinatihi, yakni kitab ini Kasyifus Shaghir ini hanya satu batu bata daripada banyak sekali bangunannya Ibn Taimiyah. Tapi ini cukup untuk membuktikan bahwasanya Ibn Taimiyah itu bukan daripada ahli sunnah. Waliyakuna wasilatan yatabayyanu biha an-nasu madal ahamiyah wal fi'aliyah allati yattasifu biha ilmu tauhid wa huwa ilmul kalam. Aywa. Dan juga yang kedua itu untuk menjelaskan kepada manusia itu betapa pentingnya dan aktifnya ilmu kalam ini, yakni ilmu kalam ini penting untuk membedakan antara mazhab-mazhab yang baik dan tidak baik, sunnah tidak sunnah, dan ini aktif. Maksudnya keperluan ini sangat perlu dan tetap aktif walaupun di zaman ini. Jangan dikatakan penting tapi kepentingannya untuk zaman dahulu, zaman sekarang sudah tidak penting. Oh tidak, ilmu kalam muhimmah wa mazalat ada fa'iliyah, masih bisa untuk kita gunakan dan sangat penting sekali. Dan tidak ada zaman yang lebih penting untuk nampaknya ilmu kalam kecuali zaman ini. Pada zaman inilah ilmu kalam sangat-sangat penting untuk nampak. Kenapa? Karena adanya ghabash, adanya kecelaruan, adanya kotoran yang membuat orang-orang itu tidak bisa melihat mana akidah yang benar, mana akidah yang salah. Kurang penting apa pada zaman ini? Nampaknya ilmu yang bisa untuk menghilangkan kotoran-kotoran tersebut. Aywa. Dalikal ilm al-madlum fi hadzal ars. Yani ini ilmu yang madlum dalam abad ini, yani tidak ada yang mempelajarinya. Bahkan itu adalah ilmu satu-satunya ilmu di dalam abad ini yang tidak mendapatkan penolong secara kuat, ya. Yakni nahwu ada penolongnya, fikih ada penolong, ilmu kalam manin nasir wallahi faqat madrasah Syekh Said Foda hatta al-an, yakni walam naro, yakni nasiron qawiyan ma'al kutub wal madaris illa wa tullab illa madrasah Syekh Said Foda. Yang lainnya hanya menurut saya juhudun syakhsiyah. Oh fulan juhudun syakhsiyah. Tapi madrasah Syekh Said Foda, masya Allah, ya, ini bukan hanya Syekh Said saja, kutubuhu wa tullabuhu wa kutubu tullabihi. So, tengok nasyatnya di Facebook dan di mana-mana. Aywa, di kampus-kampus. Aywa, wa hadza ma'a ma yatahalla bi hadzal ilm min umkin wa jam'in haqiqiyyin bainal aqli wan naqli. Yani padahal ilmu ini itu mempunyai sebuah keistimewaan apa? Bisa untuk mengumpulkan secara hakiki antara perkara yang nakli dan akli.
Begitu pula ilmu kalam itu mempunyai kemampuan yang sangat tinggi untuk mengkritisi pendapat-pendapat dan madhahib-madhahib yang bertentangan dengan kebenaran, yakni wa ada Allah Ta'ala, ayo wa ada Allah Ta'ala ayyakuna hadzal kitab bidayatan li nasyadi ahli sunnah yadfa'uhum ilal iltifaf ila hadzal ilm. Dan aku meminta kepada Allah kitab ini menjadi awal awal keaktifan ahli sunnah itu agar terus bisa untuk mempelajari ilmu ini dan menjadikan ilmu ini sebagai asas untuk membina kebangkitan umat Islam di zaman ini. Bahkan aku mengatakan bahwasanya kebangkitan sebenarnya untuk ahli sunnah untuk menerima kepemimpinan ilmu Islamiyah itu tidak mungkin terjadi kecuali ulama itu atau umat Islam benar-benar bisa untuk mempelajari secara mendalam dua ilmu, usuluddin wa usulul fikih. Tanpa adanya dua ilmu ini tidak akan bisa ada yang namanya nahdhah al-hakikiyah, kebangkitan yang sebenarnya. Wa hadzal kitab. Dan kitab ini hanya level pertama, marhalah yang pertama untuk membuka, untuk menyingkap dan mengkritik pendapat-pendapat madhab Ibn Taimiyah dan untuk mengkritik madhab dan pendapat-pendapat Ibn Taimiyah. Dan semoga saya bisa diberi taufik oleh Allah untuk menyempurnakannya. Ibn Taimiyah adalah salah satu daripada 3 pendekar, salah satu rijal yang atharu, apa itu atharu? Memberi kesan di dalam dunia Islam di dalam zaman ini. Setelah Ibn Taimiyah, Ibn Rushd, kemudian Ibn Arabi As-Sufi. Yani Ibn Arabi ada Ibnul Arabi Al-Maliki, wa hadza Tamam Asy'ari. Yani ini ada Ibn Arabi Sufi. Biasanya kalau ada alif lamnya atau tidak. Kalau ada alif lamnya Al-Maliki Al-Asy'ari. Tidak ada alif lamnya Ibn Arabi As-Sufi biasanya Al-Hatimi, Shahibul Futuhat wa Shahibul Fusus. Ibn Rushd Al-Hafid, Shahibu apa itu namanya? Tahafud di dalam falsafah, atau lagi di dalam Bidayatul Mujtahid. Tapi itu ada khilaf. Ada Ibnu Rushd Al-Jad, itu yang bagus. Itu yang bagus ya. Wa kullu wahidin min haula'i lahu atharun wadih finnas fi hadza zaman. Dulu saya sudah selalu mendengar saya itu mengatakan bahwasanya 3 orang ini itu seperti 3 pendekar yang memang harus kita bahas, yakni Ibnu Taimiyah, Ibn Rushd dan Ibn Arabi. Saya tengok mana nususnya ada di dalam akhir Khulasah Al-Kashifus Shaghir. Kenapa? Karena 3 pendekar ini mewarnai kehidupan Islam, akidah Islam dengan warna-warna mereka, yang mana warna daripada mereka itu bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Wa naqdu Ibn Taimiyah dan naqd Ibn Taimiyah itu hanya marhalah yang pertama, stage yang pertama di dalam proyek ini yang aku itu berniat untuk menyempurnakannya. Dan insya Allah proyek-proyek selanjutnya itu aku menampakkan apa yang aku mampu daripada pendapat-pendapat setiap daripada yang madhkurain ini, yakni Ibn Taimiyah dan Ibn Rushd. Ibn Rushd beliau jadikan sebuah risalah magister, yakni ketika beliau masih mengambil pendapat mengambil tesis, mengambil risalah magister di UG, Universitas Jordan. Adapun tentang Ibnu Arabi, beliau sekarang sudah banyak menulis tentang masalah inqilabul adab udubah, beberapa masalah, yakni masalah wahdatil wujud, terus munaqasyat ma'a Syaikhul Ghani An-Nabulsi dan hal-hal yang lain. Insyaallah kita akhiri sampai sini. Soal yang akan datang kita akan membahas bab yang selanjutnya, yaitu apa? Husnul Muhajajah, yang tentang pendapat-pendapat Ibn Taimiyah bahwasanya masamma mawjudun illa jismun wa hadzal jism imma dakhilul alam au kharijah. Yang mana kitab ini berbeza, risalah ini berbeza dengan apa yang sudah kita baca, Husnul Muhajajah fi anallaha laisa dakhilal alam wala kharijah. Karena risalah yang kedua ini hanya menjelaskan tentang nusus-nusus Ibn Taimiyah tentang masalah masamma illa jismun wa imma dakhilul alam au kharijah, yakni khusus untuk Ibn Taimiyah. Situ bukan menjelaskan mauqif ahli sunnah tentang masalah
ini. Tapi ini menjelaskan mauqif Ibn Taimiyah, menjelaskan tentang pendapat Ibn Taimiyah. Kita akhiri sampai sini. Taufik wal hidayah wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.